Oke, balik lagi di Nyatanya Jadi Anak Rumahan. Aduh, enak banget ya. Aduh, kasur bahan. Bisa harian bagi-bagi makanan ke orang yang lewat. Ada gelandangan. Aduh, kagak punya kasur kayak gini kali dia. Sakit tidurannya. Tapi nanti kalau gue kayak gitu juga gimana ya? Anak mami lagi gue. Awalnya sih enak banget ya rebahan ya. Relax banget gitu. Tapi kok gara-gara saking relaxnya, pikiran kok mulai ngajak mikir yang lain-lain ya. Mikir yang jauh banget gitu loh. Kalau diajak jalan sama temen nih, main ya enak, seru ya kan. Tapi kalau misalnya diajak main jauh-jauh sama pikiran nih ya, capek anjir mikirnya. Ya mungkin pasti lo udah ketebak ya, ini apaan nih mau gue omongin. Datang pas lagi relax, bukannya ngehibur malah bikin pusing. Apalagi kalau bukan overthinking. Ya umuran yang hampir 20 tahunan, ya sekarang 18, 17. Ya pasti lagi pada hangout sama hal ini. Lebih tepatnya tuh dia apain sih, diculik, bukan diajakin hangout seneng-seneng ya. Oke, kenapa podcast ini yang spesifik ngomongin anak rumahan, ngomongin overthinking yang universal ke semua manusia, ke semua jenis orang. Ya pertama ya pasti karena kita juga manusia ya. Sama yang kedua, gue pernah bikin kuesioner di Instagram tentang how was your jadi anak rumahan, dan ada yang jawab overthinking setiap malam tentang masa depan. Ya termasuk gue juga. Gue selalu overthinking tentang masa depan gue. Kayak pas kalau lagi rebahan gitu mau tidur, tau mikir gimana ya kalau misalnya ntar gue jadi gelandangan habis lulus SMA. Karena kalau gue jadi pengangguran sampai tua karena gue anak rumahan. Atau ntar diomongin tetangga terus gimana nih, kasihan mak gue. Ya episode ini cocok banget pokoknya didengerin pas lo lagi jam-jam overthinking jam malam. Atau kalau pagi juga boleh sih. Pagi juga boleh kalau lagi bangun tidur. Ntar gini pas gue upload pagi. Ya padahal yang saat kita overthinking itu kayak semua hal yang kita pikirin itu bakalan kejadian. Atau iya gak, semuanya belum tentu kejadian gitu. Tapi udah dipikirin aja gitu. Udah dipikirin saat itu juga yang belum jadi fokus kita. Ntar gue tuanya juga kayak Bang Mama lagi yang diomongin tetangga mulu gara-gara utang sana sini. Di luar batas kewajaran gitu. Jadi over namanya. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, gue mau rekomendasiin buku judulnya Stop Overthinking. Yang sampulnya warna merah itu gratis, bisa lo dapetin di Google Playbook ya. Pokoknya banyak banget trik di situ tentang yang bisa overthinking yang bisa banget lo terapin di situ. Lanjut lagi. Akarnya yang bikin lo overthinking sama masa depan, salah satunya adalah contoh kejadian yang udah pernah ada gitu. Nah, ironisnya di lingkungan gue itu ada tetangga gue yang sama kayak gue, tipenya ya anak rumahan juga. Sampai sekarang dia itu belum dapat kerjaan dan gak kuliah juga, jadi pengangguran. Dan itu bikin gue ya gimana nih kalau gak jadi kuliah nih, kalau misalnya lama dapat kerjaannya nih, tadi gitu-gitu juga dong gue. Lihat noh, ada pengangguran lewat noh. Tuh, pengangguran. Anak mami sih susah ada kerjaannya. Iya juga. Anak mami sih yang gak pernah keluar dari kecil sih. Coba dulu mau gabung main sama kita. Iya. Coba aja sekarang lihat apa dia. Cuma tiap hari minta duit sama maknya. Apa sih kerjain di rumah, rebahan doang. Paling apa sih itunya, paling alasannya bikin YouTube lah kerjaannya. Coba ya. Untung gue gak kayak dia. Dia beli apaan ya? Beli lilin
beli lilin. Tuh. Jadi salah satu masalah utamanya adalah cap dari masyarakat yang udah pernah ada. Ya kan, namanya omongan orang mah nggak bisa kita kendaliin ya termasuknya. Tapi tau nggak lo? Kenapa kita bisa dikuasain dengan gampang sama yang namanya overthinking? Jawabannya yang gue dapat dari buku itu, yang gue rekomendasiin itu sobat bagus banget. Karena kita nggak punya prioritas hal yang harus dipikirin, atau kita nggak tahu hal yang harus kita prioritasin buat dipikirin. Jadi kenapa omongan tetangga bisa bikin kita ketakutan akan jadi gelandangan? Karena itu melekat. Karena pas pikiran itu datang, kita nggak kepikiran hal yang lebih penting buat pikirin gitu loh, yang harus lebih difokusin saat itu juga. Sebetulnya sekarang kita nggak perlu mikirin gimana kalau nanti jadi gelandangan ya, atau gimana kalau nanti sampai tua masih nganggur. Tapi yang lebih perlu difokusin, diprioritasin saat ini itu gimana caranya lu bisa kayak apa yang lu mau gitu loh. Jadi nggak perlu lah mikirin dulu tuh yang kalau jadi pengangguran gimana, itu belakangan. Kalau misalnya gak nyampe, ya jangan mikirin lagi, cari prioritas lain gitu loh. Gimana caranya dapat duit lah gitu nanti. Kayak sekarang ini lagi daftar SNMPTN nih. Pasti gue yakin kalau dengar kata SNMPTN pasti langsung kayak ada beberapa yang langsung overthinking ya. Kayak ntar kalau nggak keterima dengan SNMPTN langsung pikirin nggak keterima gitu. Ada nggak sih? Pasti ada. Gue sendiri sebenarnya. Gue sendiri yang kayak gitu. Karena gue juga daftar SNMPTN. Alhamdulillah gue dapet kuota SNMPTN ya. Oke, jadi mulai sekarang buat prioritas pemikiran. Prioritas hal yang harus dipikirin. Yang harus dipikirin ya. Biar nggak overthinking lah tiap malam gitu. Biar mulai dari sekarang biar rebahan tuh udah relax aja lah. Gak usah mikir kemana-mana. Ribet lo bener dah. Jadi insomnia kan, kurang tidur nanti. Ya. Jadi kalau misalnya lo kepikiran overthinking lagi, lo bisa play lagi podcast ini ya, episode ini, biar healing lagi. Mudah-mudahan bisa healing ya. Yang ikut SNMPTN ya oke, jangan dipikirin lagi lah hasilnya, nanti aja itu. Udah itu mah terserah rektor, masih ada jalan lain kan. Oke, sampai situ aja mungkin episode kali ini. Jadi gue gak bisa bikin episode panjang-panjang lagi sekarang, karena nggak ada bahan aja. Jadi yang lu masih mau kirim-kirim cerita atau curhat, itu masih ada email di bawah ya, biar episodenya ini lebih panjang lagi. Mudah-mudahan bisa lebih panjang lagi gitu, dan ada bahasan pentingnya. Ya, sampai jumpa di episode anak rumahan selanjutnya. Dan jangan lupa relax saat rebahan ya. Dadah.